Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, NPM 2024 101025, Prodi PPKN, semester 3, Universitas Al-Azhariyah Mandar. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa bosan di kelas karena cuma disuruh duduk, mendengarkan, dan menghafal? Nah, kalau kamu pernah merasa begitu, kamu harus tahu salah satu tokoh ini. Namanya John Dewey, seorang filsuf, pemikir, dan juga pendidik dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Modern. Nah, John Dewey lahir di Burlington, Amerika pada 20 Oktober 1859 dan meninggal dunia di New York pada tahun 1952. Beliau bukan hanya seorang akademis, tapi juga kritikus sosial dan pembaru pendidikan. Dewey mengajar di berbagai universitas besar, yang contohnya Michigan, Chicago, dan Columbia. Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 40 buku dan lebih dari 700 artikel. Di Universitas Chicago, ia bahkan mendirikan sekolah percobaan bernama The Dewey School. Revolusionernya tentang pendidikan yang aktif, kreatif, dan penuh pengalaman nyata. Dewey menolak model pendidikan lama yang pasif. Ia tidak setuju kalau siswa hanya datang, duduk, mendengar, dan menghafal. Menurut Dewey, belajar harus hidup, belajar harus membuat siswa berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara nyata. Hampir semua pemikiran John Dewey berpusat pada satu hal, yaitu pengalaman manusia dalam belajar. Mari kita bahas beberapa gagasan utamanya, yaitu yang pertama ada psikologi fungsional. Dewey menolak pandangan lama bahwa otak manusia hanya bereaksi otomatis terhadap rangsangan. Menurutnya, kita belajar lewat proses yang terkoordinasi antara berpikir dan bertindak. Setiap pengalaman baru selalu berhubungan dengan pengalaman sebelumnya. Itulah yang disebut dengan psikologi fungsional, karena menekankan fungsi dan tindakan nyata dalam kehidupan. Nah, yang kedua ada pragmatisme. Sebagai penganut aliran pragmatisme, Dewey percaya bahwa nilai sebuah ide tergantung pada seberapa bergunanya ide itu dalam kehidupan nyata. Filsafat bukan untuk diperdebatkan, filsafat harus menjadi panduan tindakan. Kebenaran bukan sesuatu yang tetap, tetapi sesuatu yang berhasil saat diterapkan. Ketiga itu seni dan demokrasi. Dalam bukunya Art as Experience, Dewey menjelaskan bahwa seni itu bukan sekadar lukisan atau musik. Seni adalah bagian dari pengalaman manusia. Nah, dan demokrasi bagi Dewey bukan hanya sistem politik, tetapi cara hidup bersama. Pendidikan dan komunikasi katanya harus terbuka, bebas, dan menghargai perbedaan. Lalu bagaimana pandangan Dewey tentang pendidikan? Nah, menurutnya, pendidikan adalah proses pembentukan kemampuan dasar manusia, baik secara intelektual maupun emosional. Dewey memperkenalkan konsep terkenal yaitu learning by doing, belajar dengan berbuat. Kita belajar paling baik ketika kita melakukan langsung. Sekolah bagi Dewey harus menjadi miniatur masyarakat, tempat anak-anak bisa bekerja sama, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator yang membantu murid menemukan makna dari pengalamannya sendiri. John Dewey menolak sistem pendidikan tradisional yang menjadikan anak hanya sebagai objek, bukan subjek. Menurutnya, pendidikan harus demokratis, terbuka, dan terpusat pada siswa. Dan tujuannya bukan sekedar mencetak murid pintar, tetapi membentuk manusia yang sadar,
aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Filsafat bagi Dewey, John Dewey, adalah alat untuk memahami pengalaman hidup. Karena itu aliran filsafatnya disebut instrumentalisme, filsafat yang berfungsi sebagai instrumen kehidupan. Ia juga terinspirasi dari teori evolusi Charles Darwin yang melihat kehidupan sebagai proses terus berkembang. Begitu pula manusia, kita tumbuh, berubah, dan belajar melalui pendidikan dan pengalaman. Dari sinilah dua konsep besar Dewey dalam pendidikan itu, Dari sini lahir dua konsep besar Dewey dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan partisipatif, di mana siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Mereka berdiskusi, bertanya dan mencari solusi sendiri. Guru berperan sebagai pemandu dan fasilitator. Dan yang kedua itu pendidikan progresif yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran atau child centered. Sekolah harus menjadi tempat yang humanis, yang menghargai potensi setiap individu dan mengajarkan mereka untuk belajar dari dunia nyata. Nah, ada beberapa karya penting dari John Dewey, yaitu My Pedagogic Career, The School and Society, How We Think, dan Experience and Education. Karya ini telah membentuk dasar pendidikan modern di seluruh dunia, termasuk sistem belajar aktif yang kita pakai sampai sekarang. Jadi, teman-teman, John Dewey bukan sekedar seorang filsuf, ia adalah revolusioner pendidikan. Baginya, pendidikan bukan sekedar persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan itu sendiri adalah hidup. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.